Terang di antara kesuraman. Ini adalah penilaian lembaga-lembaga dunia, contohnya seperti Dana Moneter Internasional atau IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Makna dari maksud itu adalah Indonesia pertumbuhan ekonominya ini bisa tumbuh di atas negara-negara maju dunia yang nantinya mungkin akan mengalami kegelapan. Pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki modal yang kuat menjawab optimisme dari IMF? Ya teman-teman, saya akan mengajak Anda bermain ke lapangan data asumsi makroekonomi Indonesia pada tahun 2023, di mana prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ini akan tumbuh sebesar 5,3%. Nah, dan inflasi rencananya akan balik ke kandang di level 3,6%, dan ini masuk ke dalam target dari Bank Indonesia di mana ada di angka 3% plus minus 1%. Mengapa demikian? Karena pada tahun 2022 inflasi Indonesia itu ada di angka di atas 5%. Kemudian rupiah. Pada tahun 2022 rupiah ini ada di angka 15.000 bahkan sampai di atas 15.000, dan di tahun 2023 ini akan ditahan agar tidak terlalu naik turun di angka 14.800. Next, sesehat apa keuangan Indonesia untuk mencapai indikator makroekonomi tadi? Pendapatan negara ditargetkan mencapai 2.463 triliun rupiah untuk mendukung belanja negara yang diprediksi sampai 3.061 triliun rupiah. Lalu, kekurangannya bagaimana? Pemerintah akan mencari pendanaan untuk menutup defisit yang sampai dengan 598 triliun rupiah. Ingat, 2023 juga batas akhir defisit APBN boleh di atas 3%. Kalau kembali di atas 3%, kesehatan keuangan kita dipertanyakan. Guys, kita kembali ke benderang saat semua suram. Maksudnya bagaimana? Ingat kan? Tadi saya sempat bilang bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun kelinci air 2023 akan tumbuh di atas 5%, sementara dunia akan tumbuh jauh di bawah Indonesia, yaitu di angka 2,7%. IMF bahkan bolak-balik merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang pada mulanya optimis di angka 3,8%. Inilah mengapa Indonesia disebut terang di antara yang suram. Pemerintah hanya perlu membuktikannya kepada kita. Saya Algin Fridianto dan juru kamera Oke Kurniawan, Business Talk. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan akan makin gelap, artinya lebih parah dibandingkan tahun ini, saudara. Pertanyaannya, apakah Indonesia kuat? Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ekonomi Indonesia itu terang di tengah kegelapan. Dan untuk membahasnya, telah bergabung bersama saya di studio Pak Abdurrahman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan. Pak Abdurrahman, terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Oke. Dan saya juga menyapa Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat malam Bang Joshua. Selamat malam Ilona. Terima kasih telah bergabung di Business Talk, dan nanti akan bergabung bersama kita dari pelaku usaha dan tentu redaksional konten. Saya langsung ke Pak Abdurrahman dulu. Memang benar kalau kemarin IMF bahkan mengatakan ekonomi Indonesia ini terang begitu ya di tengah kegelapan. Tetapi secara proyeksi ekonomi global itu turun terus trennya begitu. Betul. Indonesia gimana? Sepede apa pemerintah bahwa kita akan bisa menjaga laju pertumbuhan di kisaran target 5%? Baik, saya kira betul ya, tadi IMF memang terus melakukan koreksi ke bawah ya terkait dengan pertumbuhan global ya. Di awal tahun sebenarnya IMF cukup optimis dengan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 4,8%, kemudian di 2023-nya 3,8% gitu ya. Namun memang sampai dengan Oktober kemarin terus mengalami koreksi ke bawah. Nah, pelambatan global ini memang akan ada dampaknya ke banyak negara ya. Ini sangat tergantung, menurut saya sangat tergantung 3 faktor derajat dampaknya. Pertama adalah seberapa besar exposure global ini terhadap setiap negara ya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat komposisi ekspor dari masing-masing negara. Dan yang ketiga, kita juga lihat pasar ekspor kita ke negara mana, apakah negara tersebut terdampak atau rawan terdampak oleh krisis yang terjadi di Eropa ataupun di US. Ini 3 hal yang saya kira
menjadi pertimbangan kita ya. Pertama, kalau kita lihat Indonesia dari sisi eksposur ke eksternal, Indonesia termasuk yang tidak terlalu besar ya kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand gitu ya. Dan kalau kita lihat domestic demand kita kan sangat besar ya, konsumsi rumah tangga itu 54% dari PDB, kemudian konsumsi pemerintah 9% dari PDB, investasi 30% dari PDB, jadi domestic demand kita masih cukup kuat. Terus kemudian kalau kita lihat dari komposisi ekspor kita kan kebanyakan memang komoditas ya, bukan consumer good. Jadi negara-negara kalau kita lihat memang trennya negara dengan basis ekspor consumer good ini yang cukup terpengaruh. Kemudian dari sisi pasar ekspor ya, kita cukup beruntung kalau kita lihat tahun 2022 ini ekspor kita yang pertumbuhannya meningkat tajam ya dibandingkan pertumbuhan tahun lalu adalah ekspor ke India, ke Jepang, ke Korea Selatan dan ke Singapura. Ini ada semacam switching ya, Cinanya agak melambat namun India tumbuh sangat tinggi dan jangan salah India di tahun 2023 oleh IMF diprediksikan masih cukup resilient, mampu tumbuh 6,1%. Jadi satu-satunya negara ya kalau kita lihat negara besar yang tidak mengalami koreksi ke bawah adalah India dan ini kita lihat trennya ekspor kita tinggi dan kalau kita lihat global ini kan masih diprediksikan tumbuh 2,7%. Dan kalau kita bandingkan di 2009 ketika perekonomian global mengalami kontraksi 0,1% ya, kita masih mampu tumbuh 4,6%. Kita lihat Thailand misalnya ya, mereka mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif 0,7%. Kemudian Malaysia bahkan pada tahun itu 1,5%. Jadi dengan melihat kinerja pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhan global yang masih 2,7, saya kira Indonesia masih cukup kuat ya. Kinerja pertumbuhan di 2000. Pun kalau kita lihat modalnya di sini berarti konsumsi domestik masih jadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi itu yang nanti diharapkan. Artinya nanti saya akan follow up apakah secara anggaran untuk mendorong daya beli bakalan ada lagi seperti yang terjadi selama ini kayak bansos dan lain-lain. Lalu kemudian kalau soal ekspor kita ada switching market misalnya kayak India, jadi artinya ekspor kita diproyeksi tidak akan terlalu terganggu begitu katanya Bang Joshua. Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari pemerintah karena kan situasi eksternal yang tidak pernah kita bisa prediksi kapan selesai, misalnya dari geopolitik yang berlanjut terus terjadi. Memang ada prestasinya Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% terus, konsisten begitu. Tetapi apakah boleh kita menyebutnya bahwa ya kita tahan banting kalau modalnya tadi itu konsumsi domestik dan pasar ekspor yang sudah switching? Ya, saya sependapat dengan Pak Rahman bahwa kondisi ekonomi kita ini secara umum strukturnya adalah didorong oleh konsumsi domestik, tadi oleh konsumsi rumah tangga dan juga investasi, ditambah lagi juga dengan government spending. Dan kalau kita lihat secara umum dengan ada tadi asumsi bahwa ada potensi perlambatan ekonomi global, tentunya komponen dari sisi pengeluaran yang akan terkena dampak lebih dalam itu adalah kinerja net ekspor kita. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman juga. Jadi kita melihat bahwa konsumsi setidaknya meskipun memang kita melihat akan ada perlambatan sedikit terbatas karena kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini akan bisa tumbuh di atas 5%. Di atas 5%. Namun tahun depan kami perkirakan akan sedikit di bawah 5% karena beberapa konsumsi masyarakat misalkan di penghasil komoditas, misalkan CPO, kan harga CPO pun juga trennya ekspektasinya juga turun, batubara pun juga turun. Jadi untuk masyarakat di wilayah Sumatera ataupun Kalimantan ini konsumsinya akan terpengaruh juga. Nah, investasi pun juga kita melihat akan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun ini. Hal ini juga kita mencermati bahwa kondisi dari investasi non bangunan ini sudah cukup cukup tinggi di tahun ini. Karena kita lihat bahwa sejalan dengan harga komoditas yang juga mencapai peaknya di tahun ini, kita melihat bahwa investasi non bangunan untuk pembelian alat-alat berat yang terkait dengan sektor pertambangan ini pertumbuhannya sangat fantastis tahun ini, sehingga kita melihat bahwa tahun depan cenderung akan lebih melambat karena kapasitas produksinya pun juga sudah mendekati puncaknya gitu ya, sehingga ada arah sana bahwa investasi akan cenderung sedikit melambat. Dan kita juga perlu ingat bahwa mendekati Februari 2024 yakni pemilu, ini juga ada fenomena di mana investor cenderung akan sedikit wait and see. Ya, ini kita melihat trennya dari pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019. Tendensinya ataupun trennya sama bahwa
kurang lebih 1-2 kuartal sebelum pelaksanaan pemilu, cenderung investasi akan sedikit melambat. Nah, namun demikian pada saat nanti hasil pemilu sudah diumumkan, kondisinya investasi akan kembali lagi terungkit. Jadi kita melihat ada penurunan sedikit di sisi investasi, ada perlambatan dari sisi ekspornya, sehingga kami melihat untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan berkisar 4,8 sampai 5%. Oh, di bawah dari pemerintah ya, nggak nyampe 5%. Nanti saya follow up itu Pak Abdurrahman sebelum saya ke ekspor yang tadi juga sudah jelaskan nama Bang Joshua. Begini, di tahun ini saja sudah banyak terjadi PHK, ya nggak cuma di startup tapi padat karya. Nah ini yang jadi masalah begitu. Dan kemarin beberapa waktu kami juga berdiskusi dengan pelaku usaha. Ini mungkin akan terus berlanjut apalagi dengan proyeksi bahwa ekonomi global di tahun depan makin suram lah katakan. Artinya apa persiapan dari regulator? Misalnya apakah akan ada subsidi tambahan baik itu bagi pelaku usaha di tahun depan rencananya atau mungkin bansos ditambah lagi? Iya. Baik, mungkin sebelum ke sektoral ya kita perlu melihat kondisi agregat dari pasar tenaga kerja kita. Oke. Jadi per Agustus kemarin data terakhir dari BPS ada sekitar 4,2 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Tambahan dari angkatan kerjanya kan sekitar 3,6 juta ya. Jadi pengangguran itu kemarin turun 0,7 juta. Jadi makanya tingkat pengangguran kalau dibandingkan Agustus tahun lalu yang 6,5% menjadi 5,9%, artinya ada penurunan pengangguran ini secara agregat. Kalau kita melihat sektor, memang kita lihat kinerja TPT itu memang mulai mengalami penurunan ya sejak September. Kalau kita lihat ekspor TPT September, Oktober memang sudah mengalami kontraksi. Tapi secara year to date-nya sebenarnya masih cukup tinggi. Sampai dengan Agustus tumbuhnya sebenarnya masih cukup tinggi. Dan ini lebih karena faktor permintaan dari eksternal ya yang memang mengalami penurunan. Dan ini kita lihat tidak hanya terjadi di Indonesia, jadi di negara-negara yang basis ekspor tekstil mereka mengalami tekanan yang sama ya. Vietnam juga mengalami hal yang sama, Indonesia demikian juga. Namun secara agregat sebenarnya kondisi pasar tenaga kerja membaik karena ekonominya memang cukup kuat ya. Terus kemudian yang terkait dengan tadi terkait dengan apa PHK di startup juga ya. Bagaimana dengan itu sebenarnya juga fenomena global ya, banyak korporasi digital ya di global kan mengalami penurunan. Jadi peaknya di masa pandemi di 2020-2021 banyak korporasi digital yang mengalami lonjakan kinerja, mereka melakukan ekspansi secara besar-besaran. Dan ketika pandemi sudah mulai mereda, kemudian di 2022 kita lihat banyak harga saham dari perusahaan tech ini yang jatuh ya, termasuk Goto ya di 2022 kan jatuh hampir 50% kalau dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Ini saya kira memang sudah peaknya di masa pandemi. Ini sekarang udah mulai kinerjanya turun dan ada yang tutup dan juga ada kebanyakan downsizing, sehingga memang upaya efisiensinya PHK itu. Fenomena global yang tidak perlu sangat dikhawatirkan gitu maksud Pak Abdurrahman? Santai saja gitu nanggapinnya? Enggak, maksud saya memang itu fenomena global dan memang terjadi juga di trennya sama di regional, di Singapura, di Indonesia juga sama ya. Dan saya lihat kalau pekerja di sektor teknologi ini mereka agak lebih fleksibel untuk mencari pekerjaan lain. Namun pemerintah sebenarnya kan punya program prakerja yang mungkin bisa menyerap mereka ya untuk mencari pekerjaan. Ada program prakerja, tapi pertanyaan saya lanjutkan nanti, apakah nanti disediakan kantong tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat seperti meningkatkan bansos? Jangan dijawab dulu Pak Abdurrahman, kami masih akan segera kembali. Saudara tetap di Bisnis Talk.
Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan sekarang telah bergabung bersama kita Pak Joni Darmawan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian. Selamat malam Pak Joni. Malam, selamat malam Mbak dan Pak Abdurrahman dan Pak Yosua. Ya, tadi kami sudah bercerita di sini ada regulator, ada pengamat. Sekarang saya ke pelaku usaha Pak Joni. Kalau dari pelaku usaha untuk kalkulasi di tahun depan, apakah masih cukup optimis tentang pertumbuhan ekonomi tahun depan di tengah tahun ini saja sudah terjadi sejumlah PHK? Kalau yang diharapkan dari pengusaha ya pasti yang baik-baik ya. Tapi kan kita nggak bisa mengingkari bahwa emang ekonomi global ini kan agak krisis. Tadi Pak Abdurrahman sudah menceritakan kan. IMF memprediksikan dari 4,8 turun terus kan. Turun terus. Dan ini artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa kita terlepas daripada global. Karena kita sudah masuk di dalam pasar global atau di dalam dunia industri global. Ya, dan kita melihat bahwa emang ada beberapa yang tahun di 2022 itu kan kita banyak terbantu dengan ada beberapa kenaikan komoditas yang luar biasa lah. Kalau istilahnya itu adalah karena berkat Tuhan gitu kan. Tambang naik, CPO naik, yang gara-gara ada perang Ukraina itu ada positif dan ya. Kalau menurut saya itu adalah blessing buat negara kita gitu. Nah itu faktor di 2022 itu yang membuat kita punya ekonomi ya itu yang tadi saya katakan bisa bergerak di atas 5 sampai 5 kalau nggak salah yang rekodnya itu di kuartal ketiga kalau nggak salah 5,72 kalau nggak salah itu luar biasa gitu kan. Tapi secara average memang di atas 5 dan tadi Pak Yosua juga sangat menarik gitu dengan kata pembukaannya bahwa emang kita bener lah Pak Abdul katakan bahwa hampir 58% kita punya growth itu adalah sebenarnya dari domestic consumption gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari kalau 5,8 kalau 58% itu kira-kira 3,5 kayaknya GDP kita selama kondisinya selama nih Pak Abdurrahman. Kan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa emang benar sih government spending is kecil lah kontribusinya kira-kira 9 sampai berapa persen gitu kan. Tapi paling besar adalah sebenarnya pihak swasta ya. Dalam hal ini ada domestic consumption. Tapi kan domestic consumption itu juga terpicu dengan yang tadi dikatakan bahwa banyak sekali alokasi dana ke daerah itu tidak di-spending. Itu kan Ibu Sri Mulyani marah-marah gitu kan. Itu sampai 70%. Nah itu bagaimana mengoptimizing itu. Di mana ini kan ada suatu ganjelan. Dia kalau spending banyak-banyak kena KPK atau kena kejaksaan segala macam. Ya kan harus melalui prosedur yang ketat. Nah, di lain pihak juga yang tadi saya katakan bahwa ekspor kan menurun tadi Pak Yosua katakan itu ada untungnya ada ruginya tapi kan mainly kita punya ekspor ke Cina gitu. Dan ini buat informasi aja mungkin buat Pak Abdurrahman Pak Yosua. Saya punya teman ini itu langsung prediksi buat 2023 itu terutama masalah mengenai sepatu dan tekstil itu turun 50%. Ya kan itu 50%. Kenapa tekstil dan sepatu itu PHK-nya besar-besaran kan? Ya kan? Nah ini yang jadi polemik yang berikutnya masalah UMP kan. Yang satu mau naikin UMP, yang satu mau PHK. Ya ini kita nge-balance padahal UCK kita ini adalah job creation gitu kan. Tadi yang dikatakan bahwa ada kesempatan bekerja itu ini saya juga kadang-kadang suka ngomong di dalam diskusi dengan pemerintah. Hati-hati masalah kita punya kualitas daripada tenaga kerja atau employee force. Kenapa? Karena yang kita punya tenaga kerja ini banyak yang informal sektor. Itu startup tuh kita jangan dikategorikan sebagai suatu fix. Dia nggak ada job ya finish gitu. Ya kalau yang benar-benar yang kalau dulu kan clear kan ada kontrak kerjanya segala macam ya itu kerja benar gitu. Jadi regularly dia dapat duit gitu kan. Paling sedikit kalau dia mau di PHK kan dia dapat 6 bulan atau berapa bulan gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak ada gitu. Go in, go out gitu. Isi in, isi out gitu. Jadi dia ya bisa nyari duit ya sesuai dengan apa. Dan banyak sekali mata pencarian itu misalnya kayak Gojek itu saya dengar katanya dimasukin sebagai tenaga kerja gitu. Nah itu kan GoFood segala macam itu hati-hati kalau sekarang begini. Consumption menurun karena kan orang mikirin sekarang yang penting-penting bukan buat leisure. Nah itu akan berdampak besar. Jadi kalau mau ditanyakan bagaimana menurut saya sebagai wakil dari pengusaha, kita harus preemptif lah. Saya kalau bicara dalam hal dengan pengusaha, saya bilang
Kita selalu bikin proyeksi itu ada yang optimis, ya kan, yang most likely dan yang konservatif banget gitu. Kenapa? Tadi yang Pak Yosua katakan bahwa tahun lalu tuh udah diprediksi bahwa di 2022-2023 akan naik, sehingga mereka yang namanya capital goods sudah banyak sekali diimpor. Maka itu impor kita kan tahun lalu itu kebanyakan adalah capital goods, ya, sama raw material untuk lebih ke arah produktif, bukan yang bukan konsumtif gitu kan. Nah ini yang membahayakan, di mana dengan kita udah full capacity, mendadak toto penurunan. Nah itu yang dualismenya, satu adalah fixed cost sudah meningkat, kedua tenaga kerja sudah direkrut kembali, maka akan terjadi sesuatu yang setback. Nah ini kalau menurut saya sih Pak, ya. Saya sih agak ragu kalau umpamanya di atas 5%. Jadi kalaupun ini saya juga cenderung nggak mungkin di bawah 4% itu, karena domestik aja udah bisa plus dikit aja tambah ini, ya bisa di atas 4%, 4,5%. Nah yang saya harapkan dari pemerintah ini bagaimana, nah tapi tadi Pak Yosua udah ngejawab gitu kan, bagaimana kita mengencourage investasi dari luar masuk. Tapi kan tadi udah bilang kalau mau pemilu wait and see. Wait and see dulu. Nah ini jadi ada sesuatu yang gray area. Kalau asumsi itu masuk, investasi masuk, ya kan, ekspor ada replacement, ya tadi ada India, ya kan, walaupun ada penurunan tapi tidak drastis, ya kan. Terus yang ketiga bahwa alokasi dana di daerah-daerah itu bisa di spending benar-benar properly, ya kan, banyak. Saya sih cenderung ya kalau mau moderatnya adalah 5% is enough. Gitu. Ya 5,1 bisa, atau most likely kayak antara 4,5 sampai 5,2 lah. Baik. Terima kasih Pak Joni. Saya sebelum ke Pak Abdurrahman supaya nanti disimpulkan sama Pak Abdurrahman, Bang Yosua begini, memang benar untuk konsumsi rumah tangga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Tapi dari pelaku usaha sudah jelas-jelas mengatakan bahwa nggak yakin juga pertumbuhan ekonomi nanti melebihi 5%. Dan soal PHK perlu diperhatikan. Kemudian juga tadi dijelaskan lagi, memang benar kita ada switch market untuk ekspor, tetapi Cina masih jadi pasar utamanya kita. Sehingga kemarin tekstil tersungkur begitu. Kalau dari hitungan Anda begitu, apakah pemerintah perlu mengalokasikan kantong tambahan lagi untuk bansos, untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan juga insentif ke pelaku usaha? Silakan. Ya, memang kalau kita lihat ini kondisinya memang tidak menyeluruh. Ya, tadi ada beberapa sektor yang kami nilai ini akan terkena dampak lebih besar, ya, karena tadi dampak dari pelambatan ekonomi dunia. Terutama tadi adalah produk-produk manufaktur yang berorientasi ekspor. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni dan juga Pak Abdurrahman bahwa ada tekstil, ada alas kaki, furniture, karet dan turunannya. Ini sektor-sektor yang di mana sangat mengandalkan tadi ekspor, ya. Nah jadi saya pikir kondisinya ada, tapi sektor-sektor lain pun juga akan bisa survive, ya. Misalkan kita ambil contoh industri makan minuman, industri pengolahan mineral dasar, petrokimia, ya. Sektor-sektor ini yang kita lihat permintaannya cenderung cukup baik, ya. Meskipun memang tentu akan masih ada tekanan misalkan dari sisi kenaikan input cost, misalkan dari raw materials. Lalu juga dari sisi logistik cost-nya juga agak meningkat. Tapi kecenderungannya kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang akan tetap survive, tapi juga ada beberapa sektor yang akan terkena dampak lebih dalam. Jadi saya pikir kondisinya pun juga kita melihat ada beberapa kebijakan sudah disampaikan juga oleh OJK. Misalkan OJK akan melanjutkan restrukturisasi untuk beberapa sektor, yang UMKM, yang padat karya, termasuk juga untuk tekstil dan juga alas kaki, dan juga horeca. Jadi saya pikir dari sisi fiskalnya memang ini tantangannya adalah constraint untuk budget sendiri di tahun depan, di mana fiskal defisit APBN ini maksimal 3%. Ya, jadi tentu ini yang harus dikalibrasi lagi nanti oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, apabila memang dimungkinkan ada tambahan untuk setidaknya ini untuk memitigasi tadi dampak dari sisi penurunan konsumsi, khususnya yang middle income justru yang kita perlu lihat saat ini. Karena tadi misalkan kartu prakerja ataupun bantuan subsidi upah, itu saya pikir perlu didorong, karena untuk yang 40% terbawah sudah ada program bansos dari pemerintah. Yang 40% dan 20% teratas itu tentunya less impacted dari kondisi global. Jadi 40% di tengah ini yang kita perlu lihat, dan sekiranya memang ada dimungkinkan ruang untuk
adanya tambahan stimulus ataupun bansos setidaknya itu saya pikir akan sangat positif ya untuk bisa menjaga momentum supaya konsumsi ini tetap positif, tetap tumbuh di atas 4,5%, lah saya tadi yang sampaikan Pak Joni, sehingga pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan lebih solid tahun depan. Oke, Pak Abdurrahman mungkin bisa dijawab tadi kita memang tetap harus mendorong konsumsi rumah tangga, kemudian tadi kalau dari pelaku usaha mengharapkanlah ada langkah antisipasi karena memang benar data-data di tahun ini cukup bagus ya, kita harus akuin itu, fair aja. Cuman kan banyak yang trennya menurun, ya misalnya PMI manufaktur gitu. Nah, apa langkah preventif yang disediakan oleh regulator termasuk tadi untuk menjaga daya beli? Baik, tadi memang kita sepakat bahwa domestic demand ini cukup dominan ya dalam ekonomi kita. Tadi konsumsi masyarakat kan sekitar 54% ya, tambah investasinya 30%, kemudian konsumsi pemerintahnya 9%. Ini konsumsi aja ya, bukan belanja ya. Kalau belanja kan totalnya besar gitu. Iya. Nah, untuk menjaga sustainabilitas dari konsumsi masyarakat, yang paling utama adalah daya beli. Nah itu. Daya beli ini perlu kita jaga. Jadi dengan cara adalah menjaga stabilitas harga. Jadi kalau tahun ini inflasinya mungkin akan di atas 5% ya, ini juga jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan kita pada saat kita menaikkan harga BBM domestik ya. Mungkin Pak Joshua juga punya proyeksi yang dulunya lebih tinggi dibandingkan realisasi Septembernya ya. Ini juga teman-teman di Bank Indonesia juga sama, kita ternyata inflasinya bisa kita kendalikan di 2022 ini. 2023 dengan adanya moderasi dari harga komoditas global, kemudian tekanan inflasi di luar negeri juga mulai menurun gitu ya. Kita memang mengasumsikan bahwa inflasinya akan lebih rendah ya di 2023 di 3,6%, bahkan mungkin bisa lebih rendah lagi melihat perkembangan sekarang. Sehingga dari situ saya kira ini akan mendorong tetap akan menjaga konsumsi. Jangan lupa juga kita punya pengalaman 2011-2012 ya. 2011 kita mengalami peak komoditas boom ya pada saat itu. Dan pada saat itu outstanding cash masyarakat itu cukup besar, cukup ample ya. Bahkan pada saat itu suku bunga sebenarnya cukup tinggi. Suku bunga acuan kalau nggak salah sekitar 6,5% pada saat itu. Sekarang kan baru 5,25% ya. Dan konsumsi pada saat itu karena adanya didorong oleh komoditas boom ya, itu sangat tinggi tuh. Investasi bahkan bisa tumbuh 9%, 8,9%. Saat ini saya kira kalau ngelihat likuiditas masyarakat juga untuk mendukung konsumsi, mendukung investasi juga masih cukup ample ya Pak Joshua. Dan untuk kalau ini daya beli secara keseluruhan untuk masyarakat bawah, saya kira pemerintah juga masih terus akan memberikan bantuan sosial secara reguler yang selama ini memang ada sebelum ada pandemi seperti PKH, kemudian kartu sembako dan lain-lain ya. Itu yang juga akan mendorong atau menjaga daya beli di level bawah. Oke, baik. Terima kasih Pak Daur Rahman. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, saudara. Tetap di Business Talk. Ya, di segmen ini kita ketemu narasumber, ada Mas Cipta Wahyana, wartawan Surkonten. Selamat malam Mas Cipta. Malam, Ilona. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari regulator, dari ekonom, kemudian dari pelaku usaha. Sebenarnya kalau secara data-data yang ada positif ya. Asumsi pun kalau kita lihat pemerintah 5 lembaga internasional juga memperkirakan demikian, kecuali Bang Joshua tadi di bawah 5 gitu. Pertanyaan saya gini, Mas Cipta, kondisinya kan tengah tidak stabil begitu. Tadi memang disampaikan sih kalau untuk menjaga konsumsi rumah tangga, bansos juga akan tetap disalurkan seperti itu. Tetapi apa kira-kira menjadi catatan redaksional di mana ada hal yang perlu sangat kita perhatikan supaya kita nggak kebobolan dan bisa menjaga laju pertumbuhan. Nggak perlu ekspansif, tapi setidaknya bertahan gitu. Yang pertama sebenarnya catatan kita ini kan tantangannya lebih banyak dari luar ya. Dari luar, dan sebenarnya tadi belum disebut tapi mungkin nanti silahkan kalau Mas Joshua bisa sampaikan. Kita sedang nunggu ini efek reopening Cina ini sebenarnya. Kita pengen tahu sebenarnya efeknya seperti apa, karena banyak analisis mulai keluar bahwa ini ada kemungkinan besar berpotensi menahan laju inflasi global.
karena kalau dia melepas suplainya dan sebagainya, termasuk ke Amerika, ini kemungkinan normalisasi inflasi itu lebih cepat. Jadi kita berharap misalnya laju kebijakan suku bunga tidak ngebut lagi. Jadi kita bisa berharap juga artinya skenario resesi ya itu tidak terlalu dalam. Jadi istilahnya menjadi soft landing yang terjadi, bukan hard landing. Meskipun cerita di Uni Eropa bisa lain ya, tapi efek Cina ini sebenarnya kita tunggu seperti apa ini ketika dia mulai reopening ya, karena mungkin udah pusing juga ya. COVID ini ternyata selain ternyata tidak separah yang di sebelumnya ya. Tapi itu satu. Yang kedua, dalam kondisi memang eksternal, tantangan dari eksternal, memang kembali kita ke internal ya, harus kembali ke internal lagi, kekuatan-kekuatan internal kita. Nah, semua tadi udah disampaikan, kalau saya boleh menyimpulkan sebenarnya ada mungkin kita bilang prasyarat lah. Prasyarat supaya apa yang kita diskusikan ini bisa jalan, artinya yang tadi kita bilang Indonesia terang di tengah kegelapan itu terjadi gitu ya. Sebenarnya prasyarat yang pertama yang perlu kita ingatkan kembali sebenarnya prasyarat kesehatan, kondisi kesehatan masyarakat. Itu penting. Kenapa? Karena kita masih dalam kondisi COVID. Ini perlu diingat dan kita sudah belajar bahwa kalau itu bubar, ekonomi bubar. Jadi ini menjadi prasyarat. Yang kedua adalah prasyarat tadi stabilitas politik. Jadi kita berharap memasuki tahun pemilu tetap stabil, dan yang lebih penting adalah kan banyak pejabat ini yang terasosiasi dengan partai politik tertentu. Tolong tetap fokus, jangan sampai nanti sibuk cari suara kesana kemari sehingga kebijakan ekonomi nggak fokus. Padahal di saat seperti ini kan kita sering bilang kita harus laser fokus. Jadi fokusnya itu nggak sekedar fokus, tapi fokus yang benar-benar tajam. Nah ini penting sekali untuk kita perhatikan. Lalu yang terakhir prasyarat tadi sebenarnya sudah disebut ya, sebenarnya lebih ke prudensial mengelola anggaran ya. Karena kembali lagi seperti tahun lalu kita kayaknya tahun depan kita juga akan berharap besar dari anggaran pemerintah. Jadi harapannya tadi misalnya soal belanja transfer ke daerah yang disebut Pak Joni yang masih lambat, ini jangan terulang karena memang berat. Sekarang kita juga mengandalkan itu. Jadi ada 3 prasyarat itu yang mesti terpenuhi supaya apa yang kita diskusikan malam ini benar-benar terjadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Saya ke Pak Abdurrahman. Pak, begini. Kalau kita lihat misalnya penerimaan negara dipatok 2.000 triliun lebih begitu, sementara belanja kita juga sekian, itu modal untuk menambal itu dari mana? Di tengah kita lihat ekspornya kayaknya kita nggak bisa bersandar ke ekspor, nggak bisa bersandar ke investasi. Tadi kalau disebutkan sama Bang Joshua, ini faktornya ada 2, mulai dari eksternal sama tahun politik, begitu ya. Nah, bagaimana Anda memfleksibilitaskan itu supaya kita bisa yaitu tetap dibilang terang ya di tengah kegelapan, dan nggak cuma jargon gitu loh Pak. Oke, jadi yang APBN 2023 ini memang kalau sering dengar ya, spiritnya adalah optimis dan waspada ya. Meskipun kita optimis karena kondisi ekonomi kita memang cukup bagus gitu ya, fondasi ekonomi juga bagus. Namun kalau kita lihat tantangan ke depan memang seperti yang disebutkan tadi memang cukup menantang ya di 2023 dari sisi eksternalnya. Sehingga desain APBN pada dasarnya itu sudah mengantisipasi berbagai risiko yang ada di depan. Kalau kita lihat postur APBN itu didesain sangat konservatif ya. Kalau kita lihat asumsinya juga cukup konservatif, harga minyak di 90 US dollar per barrel, kemudian beberapa harga komoditas terutama yang berkontribusi positif ya kalau harganya naik. Kalau harga minyak kan, kalau harga minyaknya turun kan sebenarnya kontribusinya positif ke APBN ya, sehingga kalau kita lihat trennya sekarang mulai turun sih, pressure-nya agak berkurang. Namun kalau kita lihat posturnya sendiri sebenarnya dari asumsi yang sangat konservatif. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan penerimaan negara secara total kan hanya tumbuh 1,1%. Dibandingkan dengan yang tahun ini sangat signifikan ya, pertumbuhannya. Pajak juga hanya tumbuh 5,5%. Jadi embedded di dalamnya sebenarnya ini ada semacam buffer kalau misalkan nanti ada moderasi dari harga komoditas, sehingga APBN-nya masih cukup kuat meskipun nanti ada terjadi moderasi harga komoditas. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, pertanyaan begini. Tadi Pak Abdurrahman juga sempat menjelaskan soal pasar ekspor. Lagi-lagi saya harus ulangi itu, karena tadi katanya ada switching market, tetapi dari Anda mengatakan pasar utama kita masih China. Lantas sebenarnya apakah gampang, saya harus nyebut bahasa sederhananya ya, gampang untuk mencari pasar baru
untuk tetap menjaga kinerja ekspor, itu satu. Yang kedua, pelaku usaha ini di tahun 2023 apakah sudah ancang-ancang akan terjadi sesuatu sehingga membutuhkan bantuan tertentu dari regulator? Silakan Pak Joni. Tadi sudah dijawab ya, sebenarnya bukan dari China aja lah. Itu yang order sepatu itu adalah sebenarnya dari Amerika. Ya. Itu 50% ya kan. Itu pasar utama kita lah. Ya, kalau China itu kan memang kita pasar utama lah, karena kan kalau kita lihat transaksi dengan China itu kan paling gede gitu. Jadi Indonesia sangat terpengaruh, dan benar yang tadi dikatakan Pak Wayana ya, bahwa itu hati-hati gitu dengan China gitu. Kan kita lihat ya. Karena China ini clear, jadi bukannya berbau, jadi dia udah berbau yang namanya ekonomi politik gitu. Kenapa? Karena ya dia kan bersaing dengan Amerika gitu. Tadi kan Pak Wayana kan mengharapkan kalau dia berani supply dengan COVID dibuka, maka dia berani supply lagi. Itu sih asumsi yang kalau terjadi ya buat kita berbahagia lah gitu kan. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa switching? Nggak mudah gitu, tapi tadi yang dikatakan Pak Abdurrahman atau terutama Pak Abdurrahman itu katakan India itu sebenarnya yang namanya kita udah mulai switching. Tapi sebenarnya dari dulu kita punya FTA, saya pernah berdiskusi dengan perdagangan, dia bilang gini, FTA kita selalu kan mengarah kepada yang perdagangan yang besar-besar, tuh giant gitu kan. Nah, kan dengan giant, kalau giantnya sakit gigi atau bagaimana, kita kena imbasnya. Kenapa kita nggak melihat, dan ini mungkin saya nggak tahu, saya menghimbau ke siapa, carilah pasar-pasar yang sebenarnya kayak contohnya Afrika atau apa yang at the end bahwa kita tuh nggak punya kompetisi gitu, kita bisa masuk atau apa gitu. Apapun terjadi ya mereka emang negara sama-sama kita gitu, bukan negara yang giant gitu, giliran dia sakit kita juga kena sakit gitu kan ya. Dan yang kedua tadi kalau mau dikatakan bahwa industri ini sangat rentan dengan adanya kalau misalnya kejadian ekonomi resesi, udah pasti demand menurun ya kan. Akhirnya kita harus mengurangi supply. Nah, mengurangi supply itu akhirnya buntutnya kan harusnya perusahaan itu harus hidup. Nah, at the end harus ada apa? Cost reduction-nya apa gitu. Contohnya ya paling mudah emang satu adalah PHK ya. Itu yang mudah, tapi kan untuk perusahaan-perusahaan yang mencoba cari balancing, dan saya berapa kali meminta untuk berbicara dengan pemerintah juga dalam hal ini Depnaker, bisa nggak pakai flexible time gitu. Flexible time misalnya ada orang yang kerjanya nggak penuh waktu sehingga gajinya bisa, pokoknya dia bisa makan bisa hidup lah atau gimana dan selalu kerja gitu. Dan kalau ditanya menurut saya ya pasti industri perlu lah dibantu ya. Apa contohnya misalnya ya itu salah satunya adalah masalah mengenai bagaimana memberikan insentif. Insentif itu banyak lah, ini mungkin Pak Abdurrahman bisa misalnya dengan fiskal misalnya penurunan ya kayak tahun lalu kan PPNBM 0 buat otomotif ya. Terus buat yang lain juga berbeda. Tadi Pak Yoso juga mengatakan OJK itu kan masalah mengenai penangguhan atau perpanjangan daripada masalah hutang atau masalah mengenai collection segala macam. Ya, dan yang ketiga juga menurut saya yang tadi saya katakan kembali lagi gitu. Perusahaan ini akan jalan kalau ada orang yang mengkonsumsi. Nah, tadi kan udah dikatakan tadi 54% itu domestic consumption. Tadi kan dikatakan bahwa pemerintah sedikit, tapi kan pemerintah tadi Pak Abdurrahman juga katakan itu 9% kan yang itunya Pak, tapi sebenarnya kan dana-dana yang tertimbun itu yang APBA yang dialokasi ke daerah-daerah itu besar. Nah, itu kalau selama bisa dipikirkan secara maksimal, mungkin itu bisa membuat domestik itu walaupun di global resesi kita tetap aja bisa berjalan, dan itu paling sedikit sudah di pundi-pundi kita 3,5-4%. Setidaknya bertumpu kepada belanja pemerintah, begitulah kalau saya singkat. Bukan pemerintah aja, ada swasta juga. Oke, baik. Saya ke Bang Joshua gitu. Bang Joshua, yang kita lihat bahwa di 2022 target defisit APBN itu di bawah 3%. Yang tadi saya sebutkan juga ke Pak Abdurrahman. Apakah kita bisa mencapai itu atau sebenarnya regulator di tahun depan bolehlah agak fleksibel dikit? Gitu. 2023 ya? 2023. Ya, saya pikir memang ini sudah komitmen pemerintah dari Undang-Undang Nomor 2 2020 ya, dan di mana bahwa fiskal defisit diberikan fleksibilitas di atas 3% selama 3 tahun. Dan setelah itu kita harapkan kondisinya akan kembali lagi dalam fiscal rule 3% terhadap PDB.
Dan kalau kita lihat dari 2020, 2021, dan 2022, ini trennya terus menurun. Artinya pemerintah berkomitmen ya untuk bisa melaksanakan tadi konsolidasi fiskal. Dan saya tetap meyakini bahwa tahun depan fiskal defisit kita akan tetap masih 3%. Karena kalau kalau ada fleksibilitas lagi, dikhawatirkan nanti akan bisa memberikan sentimen yang negatif juga buat dari sisi investor, dari sisi credit rating agency, yang dimana sudah mengasumsikan bahwa pemerintah ini sudah melakukan konsolidasi fiskal, di mana tingkat utangnya pun juga relatif terjaga dengan baik ya, dan juga debt service ratio-nya pun juga relatif manageable. Jadi kondisi itu saya pikir tetap akan bisa terjaga, meskipun tadi dari sisi belanjanya ini mungkin harus ada penghematan ya, bukan hanya dari tingkat korporasi, bukan hanya di tingkat rumah tangga, tapi pemerintah pun juga perlu menyiapkan ataupun bisa menyusun prioritas belanjanya, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditahan, ataupun mana yang bisa ditunda. Jadi kondisinya agar harapannya adalah belanja-belanja yang ditujukan untuk yang bisa memiliki dampak besar, dampak turunan besar kepada masyarakat, itu harusnya didahulukan. Tapi apabila belanjanya misalkan untuk infrastruktur yang bukan PSN, proyek strategis nasional, saya pikir ini sangat dimungkinkan untuk ditunda gitu, sehingga pemerintah pun juga memiliki buffer yang tadi Pak Rahman sampaikan, bahwa memiliki buffer apabila nanti kondisi globalnya di luar perkiraan sebelumnya, ini makanya pemerintah masih memiliki ruang-ruang untuk bisa menyalurkan tadi bansos ataupun stimulus dari sisi fiskalnya. Oke, baik. Saya punya pertanyaan terakhir ke Pak Abdurrahman. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintahlah yang menjadi acuan kita ya. Sekuat apa nih nanti ekonomi tergantung kebijakan yang nanti akan diambil begitu. Soal tadi disampaikan sama Pak Joni ya, tolonglah government spending itu jangan ditunda-tunda, jangan kebanyakan parkir Pak di bank gitu ya. Nah itu bagaimana merealisasikannya ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian juga bagaimana regulator punya jurus jitu gitu menolong pengusaha, menolong konsumen. Silakan. Dari anggaran. Saya kira mungkin sekalian menyambung tadi ya yang disampaikan Pak Joshua, bahwa upaya konsolidasi fiskal ini bukan ujuk-ujuk gitu ya, bahasa Jawanya itu di 2023. Artinya memang udah ada effort sebelumnya, jadi udah disiapkan oleh pemerintah di akhir tahun lalu dengan diluncurkannya tax reform ya, melalui undang-undang HPP, kemudian undang-undang HKBD. Ini juga dua undang-undang saya kira yang sangat krusial di bidang fiskal untuk mewujudkan tadi komitmen untuk konsolidasi fiskal di 2023. Jadi dengan undang-undang HPP tadi kita lihat juga performa dari penerimaan pajak sangat bagus di tahun ini, dan saya kira akan berlanjut di 2023, terutama dari sisi perbaikan administrasi. Dari sisi tadi belanja, selain memang perbaikan efisiensi, penguatan efektivitas, juga tadi melalui undang-undang HKBD ini juga diharapkan nanti akan mendorong efektivitas belanja di pemerintah daerah, sehingga akan berdampak punya efek multiplier yang besar ya terhadap ekonomi kita, terutama nanti di 2023 ketika kita menghadapi tantangan eksternal yang cukup berat. Baik, kita tunggu itu Pak. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami Pak Abdurrahman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Terima kasih lagi, selamat bertugas. Tugasnya makin berat tahun depan. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata atas analisanya, dan Mas Cipta Wayana, wartawan Son Kontan. Terima kasih sekali lagi. Masyarakatnya sehat dulu gitu ya, biar semangat cari cuan gitu ya. Dan tentu saja yang bergabung bersama kami dari Zoom, Pak Joni Darmawan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian. Terima kasih banyak Pak Joni telah bergabung. Ya, sama-sama. Sehat selalu, semangat menyambut tahun 2023. Dan saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Tahun 2023 kita masih optimis untuk menyambut pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Tetapi optimis tidak cukup, waspada itu harus. Saya masih setarikan. Sampai jumpa. Selamat tahun baru.